Setelah sebelumnya kubu Vena Melinda menggelar jumpa pers, memboyong seluruh keluarga hingga teman tanpa kehadiran Verrel Bramasta dan Atala Naufal, membeberkan sejumlah fakta KDRT, seraya menegaskan tak akan ada kata damai. Kemarin, giliran keluarga Ferry menghela jumpa juru warta. Di hadapan awak media, kuasa hukum Ferry menepis beberapa tuduhan kubu Vena, termasuk membantah isu jika Ferry akan membongkar aib ihwal dugaan skandal video shoot. Entah apalah itu video atau apa ya, karena kan yang namanya menyebarkan atau membeberkan sesuatu itu ke publik itu kan ada undang-undang ITE-nya kayak gitu, dan saya rasa nggak mungkin itu. Ya, saya nggak percaya ya. Ferry nggak akan sebodoh itulah. Kalau berantem verbal itu sering biasalah rumah tangga ya. Tapi kalau tiba-tiba saya di titik seperti yang saya tadi sebutkan, di titik itu adalah mungkin Bang Hotman sudah pernah memperagakan waktu kita di Polda. Ya. Itu sakit sekali, karena apa? Dia tuh pesilat, jadi tenaga dia tuh semua pasti tenaga yang luar biasa kerasnya. Dan itu selalu mengenai tulang rusuk saya selalu sebelah kiri, karena kan simpulnya dia tangannya kan di sini ya. Habis itu kalau udah kayak gitu saya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kaki saya lemes, tangan saya lemes. Habis itu saya diangkat, didorong ke lantai, waktu itu lantainya memang karpet, diangkat lagi, didorong lagi ke kursi, diangkat lagi, didorong lagi ke tempat tidur dan dibekap. Tapi memang gak ada yang bisa nolongin saya karena selalu digedein TV-nya. Jadi gak ada yang dengar saya pada saat itu. Dan itu sampai 8:30 saya bilang, Bi, ini saya mau acara, gak apa-apa kita bikin malu aja. Kan kamu lagi gak pakai baju, saya juga gak pakai baju. Udah kita bikin viral aja. Kita bikin aja viral, kita mati berdua di sini. Di situ saya udah pasrah. Mungkin saya udah mati kali atau apa, saya nggak ngerti itu ancaman atau apa. Kita nggak tahu motivasi, tapi yang jelas seorang kalau memang niatnya baik, kenapa melakukan konferensi pers berkali-kali dengan menyewa pengacara yang intinya dalam konferensi pers tersebut berkali-kali mengatakan seolah-olah laporan dia itu tidak benar. Dan kemudian akhirnya datang sesudah kasus ini viral, tapi bawa wartawan. Maksudnya apa? Apakah begitu sikap seorang ibu? Kalau memang sayang sama mantunya, Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Tidak henti-hentinya sampai saat ini kami mendapatkan info-info dari pihak sana, entah itu dari Vena langsung atau dari kuasa hukumnya, yang membangun opini publik menjelek-jelekan Ferry. Sekali lagi saya bilang kenapa menjelek-jelekan? Karena kalau memang benar apa yang dituduhkan, silakan laporkan ke polisi. Dan saya yakin Ferry nggak sebodoh itulah. Masa sih Ferry mengancam pasangan yang dia sayangi, seperti kita dengar tadi bagaimana Ferry menyayangi, mencintai Vena, ya, malah istilahnya mengancam, lo nggak mau hubungan suami istri sama gua sebar foto lo. Saya rasa nggak masuk akal sehat, karena pastilah zaman sekarang siapa pelakunya pasti ketangkep. Masa hanya gara-gara ditolak berhubungan suami istri si Ferry nyebar, Ferry mau ditangkap, kan nggak, saya rasa nggak masuk akal. Meski mengaku sama-sama sudah siap beradu bukti di meja hijau setelah pintu damai tertutup rapat, tapi tampaknya perang urat syaraf di media masih saling bersahutan. Kubu Vena yang mengklaim sudah memiliki bukti sahih atas tuduhan KDRT yang dilayangkannya terhadap suaminya Ferry Irawan, bahkan sudah mendesak agar berkas KDRT segera diproses pihak kejaksaan. Sementara kubu Ferry juga berdalih siap membalikan bukti-bukti yang disodorkan kubu Vena. Dan Vena sangat berharap agar kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Dalam hal ini Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan. Ya, agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT.
Perang urat syaraf makin sengit ketika kedua kubu sama-sama ditukangi juru bela yang relatif punya riwayat perseteruan. Terutama sejak Vena mendapuk Hotman Paris Hutapea, sementara Ferry mendapuk seteru abadi Hotman yakni Hotma Sitompul. Meski Hotma belum menunjukkan diri dan hanya diwakili Jeffrey Situmorang, namun perang argumen terus bertebaran. Saling bantah dan sindir antara keduanya pun tak terelakkan. Hotman percaya diri karena merasa punya bukti-bukti sah dan meyakinkan. Sementara pengacara Ferry juga mengklaim punya bukti yang bisa membantah sejumlah pernyataan. Ngoceh dari pihak Ferry dan kuasanya. Pertama, tadi kan Ferry mengatakan bahwa darahnya itu dari dia pukul dirinya ke tembok. Ya, tapi nggak ada luka. Sekarang dia rubah lagi. Ya, dia mengatakan itu mimisan. Mana ada mimisan segitu banyak darah? Terus kalau itu memang bukan perbuatannya, kenapa dia minta maaf? Minta maaf melalui video, minta maaf dan juga mengaku di depan penyidik di Polda. Ya, itulah inti-inti pokok dari apa yang terjadi dan bagaimana pihak sana mutar-mutar jawabannya karena sudah ke sudut. Pengacaranya kan hebat, ya kan? Udah paling top. Suruh dia buktiin. Bahkan silahkan laporin kalau memang itu ada. Gitu loh. Jadi nggak boleh berbicara sesuatu ya yang tidak bisa dibuktikan. Itu namanya ya nggak baik lah, nggak bagus. Konflik makin sengit ketika keluarga Ferry secara khusus juga mendapuk Sunan Kalijaga sebagai kuasa hukum keluarga. Langkah jumpa pers keluarga Ferry sempat dikritik hingga disindir Hotman. Termasuk ketika Ibunda Ferry mendatangi langsung kediaman menantunya. Sementara Sunan Kalijaga kerap menilai bahkan menyindir Hotman sebagai kuasa hukum seringkali keluar dari jalur karena kerap terlibat membongkar aib hingga mengkaitkan hubungan Ferry dengan masa lalunya di luar konteks kasus KDRT yang tengah dibelanya. Tak pelak perang kata-kata dan saling sindir antara kedua kubu pun tak terelakkan. Begitu kasus ini mencuat ke publik, ya, sudah lapor polisi, sudah berkali-kali pihak sana atas nama keluarga melakukan konferensi pers yang intinya seolah-olah bahwa laporan dari Vena itu tidak benar, ya. Jadi mereka sudah berkali-kali. Jadi saya udah bilang sama dia, saya tanya berkali-kali karena aku kan Don Juan juga kan. Ya, istri saya udah 104, cantik-cantik lagi. Saya tanya sama dia, waktu kamu nikah, dia sudah cerai 3 kali. Kok kamu mau? Ya, dia bilang dia bucin, mau apa lagi loh. Tapi apapun sifat orang akan cepat atau lambat akan ketahuan. Sifat aslinya baru ketahuanlah 3 bulan terakhir ini. Iya, silahkan dibuktikan. Kan kasarnya begini, mungkin ada history atau ada rekam medis. Ya, ada rekam medis ya. Mungkin kuasa hukumnya Vena lupa bahwa kan ada medical record. Kalau memang dikatakan sebelumnya ada KDRT, apa misalnya patah atau misalnya ada luka jahitan, ketusuk atau gimana, kan bisa dilihat. Ngapain buang waktu? Saya udah bilang sama Vena, udahlah, orang sudah masuk penjara ya tentulah mengeluarkan berbagai apa itu biarin aja lah, ya. Tapi memang nikmat di penjara. Ya, keluarga Ferry sendiri memang meragukan sejumlah kesaksian Vena Melinda. Apalagi hingga hari ini mereka tak pernah mendapatkan penjelasan langsung dari mulut Vena. Setiap upaya keluarga Ferry untuk mendapatkan informasi versi Vena seolah gagal. Hingga Ibunda Ferry berinisiatif mendatangi rumah Vena. Kedatangannya langsung itu pun gagal. Saya pernah menangani perkara cerai di mana seseorang istri diusir katanya, dan agar masuk media sengaja saya minta istri itu datang ke rumah si cowok dengan membawa puluhan wartawan. Jadi waktu itu dalam kasus saya tujuan utama adalah agar publik tahu. Tapi setelah 2 minggu baru berkali-kali bikin konferensi pers. Tapi setelah kasus ini makin viral, akhirnya datang ibunya tapi bawa wartawan. Maksudnya apa gitu loh. Ya, jadi itu mau pencitraan doang.
Meski di tengah sengit perang pernyataan media, hingga kini Ibunda Ferry masih berharap terjadi mediasi. Tapi nampaknya keinginan itu mustahil, sebab Vena sudah mantap melangkah hingga sudah menutup pintu komunikasi. Intinya ini saya jawab tegas, karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi, yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Dan bahkan udah mau cerai, ngapain lagi ketemu? Ngapain sih lu bolak-balik nanya lu? Pokoknya semua komunikasi melalui gua sekarang. Hubungi dengan pengacara gua yang ganteng, Hotman Paris itu. Ya kalau saya sih no comment aja masalah itu. Saya tetap Kayak Bunda Korla dong, no comment. ya no comment aja. Yang penting kan tetap kita fokusnya sama kakak kita ya, memberikan semangat, memberikan support, harus yakin bahwa jalan yang terbaik itu akan ditunjukkan semua pada akhirnya nanti. Ya, akan sampai mana perang sengit urat syaraf antara kedua kubu ini terjadi, hanya waktu yang akan menjawabnya. Yang jelas, hingga Jumat kemarin, baik dari Polda Jawa Timur maupun dari Kejari Jawa Timur, belum ada rilis tentang kasus KDRT ini, kapan dan di mana akan disidangkan. Lantas mungkinkah para pihak akan berhenti saling bersahutan di media sebelum sidang di meja hijau dihelat? Atau sebaliknya, malah akan semakin sengit melakukan pembelaan antara kedua kubu? Surabaya sudah hampir dilimpahkan ke kejaksaan. Jadi sebentar lagi bakal sidang. Ada nggak kemarin waktu Mbak Maya ke Surabaya ketemu Ferry, ada nggak Ferry menyampaikan, waduh sis, kasus gua udah dilimpah nih, ada nggak? Dia lebih curhat yang cuman bisa bilang kok bisa ginian sama orang yang disayang loh. Gitu loh. Tapi ya udahlah, yang berlalu sudah berlalu. Yang penting dia fokus ke depannya bagaimana. Jadi nggak mau terlalu pikirin. Dan dia sudah mantap untuk mantap, bercerai ya. Mantap, insya Allah mantap. Itu kabar.